Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, NIM S1 S1 22025, kelas C, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan sintaks set dalam bahasa Python. Langsung saja kita masuk ke pembahasan sintaks tersebut. Dalam bentuk set dalam bahasa Python itu dimulai dengan sebuah variabel, kemudian dalam pengisian nilainya itu diberi tanda kurung kurawal di awal dan di akhir. Set atau mengatur. Set digunakan untuk menyimpan banyak item dalam satu variabel. Set adalah salah satu dari 4 tipe data bawaan di Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data. 3 lainnya adalah list, tuple, dan dictionary. Semuanya itu memiliki kualitas dengan penggunaan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Di sini ada sebuah catatan bahwa item yang ditetapkan tidak dapat kita ubah. Namun, kita dapat menghapus item dan menambahkan item baru. Kemudian, himpunan ditulis dengan tanda kurung kurawal. Di sini terdapat sebuah contoh membuat satu set. Misalnya di sini kita memiliki sebuah variabel buah. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya, misalnya apel, kemudian pisang, dan cherry. Kemudian untuk memanggil atau menampilkan nilai-nilai dari variabel buah, kita akan masukkan fungsi print, kemudian kita masukkan variabel tersebut. Maka output akan menampilkan cherry, pisang, dan apel, di mana dimulai dari cherry, pisang, dan apel. Kemudian di sini ada juga catatan bahwa kumpulan tidak berurutan. Jadi jika kita memastikan urutan item yang mana yang akan muncul, caranya itu dengan menetapkan item. Item yang ditetapkan tidak berurutan, tidak dapat diubah, dan tidak mengizinkan adanya nilai duplikat. Kemudian tidak dipesan, tidak berurutan berarti item-item dalam suatu himpunan tidak memiliki urutan yang ditentukan. Item kumpulan dapat muncul dalam urutan berbeda setiap kali kita menggunakannya dan tidak dapat dirujuk berdasarkan indeks atau kata kunci. Yang ketiga, tidak dapat diubah. Item set itu tidak dapat kita ubah. Maksudnya adalah kita tidak dapat mengubah nilai dari item setelah set itu terbuat. Setelah kita membuat set, kita tidak dapat mengubah itemnya, namun kita dapat menghapus item dan menambahkan item baru. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke tahapan dalam duplikat tidak diizinkan. Jadi di sini saya akan membahas nilai-nilai apa saja yang termasuk dari duplikat dan tidak termasuk duplikat. Di sini ada sebuah contoh duplikat yang diabaikan. Misalnya, di sini kita memiliki sebuah variabel buah, kemudian kita menduplikat nilai dari pisang. Maka, yang tampil adalah cherry, pisang, dan apel. Walaupun kita masukkan 2 buah nilai pisang ke dalam variabel buah, namun output akan menganggap bahwa nilai tersebut adalah duplikat, sehingga output dari variabel buah ini hanya menampilkan 3 nilai saja. Kemudian di sini ada nilai true. Nilai true dan 1 dianggap sebagai nilai yang sama dalam kumpulan, sehingga diperlakukan sebagai nilai duplikat. Maksudnya adalah di sini kita masukkan nilai true, kemudian di sini kita masukkan nilai 1. Tambahkan 2. Maka dari kedua nilai ini akan dianggap sebagai nilai duplikat, sehingga jika kita tampilkan outputnya, yang tampil hanyalah apel
pisang, cherry, kemudian nilai yang true dan 2. Oh, sepertinya karena sistem menganggap bahwa nilai 1 ini adalah variabel nilai dari nilai string, sehingga tadi output menampilkan 1 adalah nilai string. Kita coba bahwa jika 1 itu merupakan nilai integer, maka yang tampil adalah salah satu dari nilai ini. Kalau bukan true, ya 1. Kemudian untuk nilai false dan 0. Di sini untuk true kita langsung saja ganti menggunakan false, dan di sini kita ganti dengan 0, di mana 0 merupakan nilai yang dianggap sebagai 0 di dalam sistem. Maka di sini output menampilkan di sini output menampilkan false, apel, 2, pisang, dan cherry, di mana 0 tidak dibaca dalam sistem karena dianggap sebagai nilai yang duplikat. Kemudian untuk mengetahui seberapa panjang nilai yang ada di dalam variabel set tersebut, kita dapat menggunakan fungsi len. Kita tambahkan fungsi len di depan fungsi print, kemudian di dalam len ini kita masukkan variabel yang ingin kita ketahui seberapa panjang nilai yang ada dalam variabel tersebut. Di sini output menampilkan sebanyak 5, di mana 1, 2, 3, 4, 5, dimana untuk menghitung kita dapat menghitung nilai yang ada dalam variabel buah, dimana sistem ini akan membaca 3 buah nilai yang ada dalam variabel buah. Karena pisang adalah nilai duplikat, sehingga nilai ini dianggap 1 atau sama dalam variabel ini. Selanjutnya ada aturan item dan tipe data. Item kumpulan dapat berupa tipe data apapun. Jadi dalam set itu kita bisa memasukkan lebih dari 1 tipe data. Misalnya di sini buah, kemudian kita di sini masukkan hewan, kita masukkan ayam, bebek, dan sapi. Kemudian yang ketiga itu kita masukkan warna putih, kemudian biru, dan merah. Kemudian kita tambahkan set untuk memasukkan fungsi print, kemudian kita panggil variabelnya. Kita masukkan buah, sini warna, kemudian di sini hewan. Kita jalankan programnya, dimana dari keseluruhan item yang kita tampilkan ke dalam variabel, nilai-nilai tersebut tampil secara keseluruhan di output.
dalam satu set kita dapat memasukkan lebih dari satu tipe data. Jadi kita bisa menggunakan lebih dari satu tipe data. Misalnya kita masukkan false, kemudian kita masukkan true, terus kita masukkan 9, 8, 7. Kita bisa gabung seperti ini ke dalam satu set atau dalam satu set variabel. Kita lupa panggil print buah. Sini kita bisa lihat false, true, 7, 8, 9, apel, pisang, dan cherry. Semua ini tampil di dalam satu kumpulan set. Kemudian di sini ada jenis. Kita untuk mengetahui tipe data yang ada dalam variabel ini, kita bisa masukkan kelas. Caranya itu di dalam fungsi print. Kemudian dalam fungsi print itu kita masukkan my type, kita masukkan tipe dan nama variabelnya, dimana nantinya output akan menampilkan bahwa kelas dari variabel buah ini adalah kelas dari set. Kemudian ada set konstruktor. Selanjutnya ada set konstruktor. Dimungkinkan juga kita untuk menggunakan konstruktor set untuk membuat satu set. Di sini ada contoh, kita dapat menggunakan konstruktor set untuk membuat satu set. Misalnya di sini kita punya sebuah variabel buah. Kemudian di dalam buah ini kita masukkan set. Ini bisa juga kita gunakan dalam pemrograman ini, dimana output akan menampilkan pisang, false, true, 7, 8, 9, cherry, dan apel. Di sini kita sama saja dengan cara yang sebelumnya, namun ini kita dapat menambahkan fungsi set atau konstruktor set di dalam pemrograman ini. Koleksi Python Array. Ada 4 tipe data kumpulan dalam bahasa pemrograman Python. Ada daftar, ada tuple, set, dan kamus. Di mana set adalah koleksinya itu tidak berurutan, tidak diubah, dan tidak terindeks, dan tidak ada nilai yang diduplikat. Sekarang kita masuk ke tahapan dalam mengakses item set. Mengakses item. Kita dapat mengakses item dalam satu set dengan mengacu pada indeks atau kunci. Namun, kita dapat mengulang item kumpulan menggunakan for atau blok perulangan, atau menanyakan apakah ada nilai tertentu dalam kumpulan dengan menggunakan in sebagai kata kuncinya. Di sini terdapat sebuah contoh di mana contoh ini akan mengulangi set dan akan mencetak nilainya. Misalnya di sini kita punya sebuah variabel buah, kemudian ada nilai apel, kemudian pisang, dan cherry. Kemudian kita akan menambahkan blok perulangan for, di mana for x akan mengambil nilai dari variabel buah. Kemudian kita akan melakukan proses pemanggilan dengan memasukkan fungsi print, yaitu
yaitu print dari nilai X, di mana nilai X adalah nilai yang diambil dari variabel buah. Maka output akan menampilkan apel, pisang, dan ceri. Selanjutnya untuk contoh kedua, kita akan memeriksa apakah pisang ada di dalam variabel di set. Di sini kita akan mengecek apakah terdapat sebuah nilai di dalam variabel tersebut dengan memasukkan print, kemudian kita masukkan buah yang akan kita cari, kemudian di dalam variabel buah, maka output akan menampilkan true atau buah pisang ada di dalam nilai dari variabel buah. Misalnya di sini kita akan mencoba mencari buah yang tidak ada di dalam nilai buah yang ada di dalam variabel buah. Misalnya kiwi, kita akan cari apakah kiwi ada di dalam variabel buah. Output menampilkan false karena buah kiwi tidak ada di dalam variabel buah. Sekarang kita akan masuk ke add sets items dalam Python atau menambahkan item set. Dalam proses penambahan dalam bahasa Python itu ada 3, ada menggunakan add, kemudian menggunakan update, dan menggunakan update. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu dengan menggunakan metode add. Di sini kita memiliki sebuah variabel buah, kemudian kita tambahkan metode add ke dalam variabel tersebut. Masukkan buah, kemudian add, tambahkan buah yang akan kita masukkan ke dalam nilai variabel buah, yaitu misalnya jeruk. Kemudian kita panggil print variabel buah. Maka yang tampil adalah ceri, jeruk, apel, dan pisang. Selanjutnya kita akan menambahkan set dengan menggunakan metode update. Di sini untuk cara ini kita akan menggabungkan kedua buah variabel atau elemen di dalam satu. Jadi sini kita punya nanti 2 elemen, di mana dalam 2 elemen ini kita akan jadi kumpulkan menjadi satu saja. Misalnya sini buah, kemudian di sini hewan. Kemudian kita masukkan kucing, kelinci, dan kuda. Nah, di sini kita akan masukkan update ke dalam baris ini. Kita masukkan dulu variabel pertamanya, yaitu buah. Kemudian kita update. Dalam update ini kita masukkan variabel yang akan kita tambahkan nantinya, yaitu variabel hewan. Kemudian kita panggil. Di sini yang kita panggil adalah variabel buah karena dalam variabel buah ini sudah terdapat variabel hewan. Oke, kita running, di mana output menampilkan kuda, ceri, apel, kelinci, pisang, dan kucing, di mana dari kedua elemen ini akan tampil dalam satu baris saja. Selanjutnya kita akan menambahkan semua iterable. Dalam objek, metode update tidak harus berupa himpunan, dapat berupa objek apapun yang dapat diubah seperti tuple, daftar, kamus, dan lain-lain. Di sini ada contoh terakhir, di mana contoh ini akan menambahkan elemen ke dalam daftar. Jadi di sini ini adalah set, kemudian
pada baris kedua ini adalah daftar, di mana yang membedakan adalah atau ditandai dengan adanya perbedaan kurung siku, di mana kurung siku menandakan bahwa my list ini adalah sebuah atau merupakan jenis daftar atau list. Kita ganti saja kurungnya menjadi kurung siku. Oke, kita running, dimana output akan menampilkan dalam bentuk set, dimana cherry, kelinci, pisang, apel, kucing, dan kuda. Sekarang kita masuk ke tahapan remove set items atau menghapus item sets. Yang pertama dalam menghapus nilai dalam sebuah variabel, itu ada dua, ada menggunakan remove dan metode discard. Yang membedakan antara remove dan discard ini, kalau untuk remove, jika tidak ada nilai yang ditampilkan maka akan menimbulkan error, sedangkan discard, jika nilai tidak ada akan menimbulkan kesalahan. Untuk penggunaannya itu sama, dan cara penetapan tempatnya itu sama, di depan variabel, kemudian di dalam dari metode tersebut dimasukkan sebuah nilai yang akan dihapus. Kita mulai dengan cara remove. Misalnya untuk remove ini kita akan menghapus nilai dari pisang. Kita masukkan remove, kita hapus nilai pisang, kemudian kita print variabel buahnya. Maka yang tampil hanyalah apel dan cherry, karena pisang telah kita hapus atau telah kita remove. Kemudian untuk discard, kita langsung ganti saja remove dan discard, atau kita coba dulu jika nilai yang akan kita tampilkan itu tidak ada di dalam daftar set. Misalnya kita cari kiwi, maka yang akan tampil di output adalah kesalahan atau error. Namun jika kita tampilkan di sini discard, maka yang akan tampil adalah kesalahan, walaupun tidak terjadi error, namun ini adalah output yang salah. Kemudian kita dapat menggunakan metode pop untuk menghapus item. Namun metode ini akan menghapus item secara acak. Jadi dari ketiga nilai ini akan dipilih atau akan diacak penghapusannya. Misalnya di sini kita punya sebuah variabel z, di mana dalam variabel z ini kita masukkan buah, kita pop dalam variabel set ini variabel buah akan dipilih secara acak nilainya untuk dilakukan proses penghapusan. Nah, untuk kita ketahui nilai apa yang terhapus di dalam sistem tersebut atau dalam daftar, kita bisa gunakan print kemudian buah, print x, untuk mengetahui buah apa yang nilai apa yang dihapus. Set. Kemudian di sini kita masukkan print variabelnya untuk mengetahui nilai dari sebuah variabel yang telah dilakukan proses penghapusan. Tampilkan. Maka di sini output menampilkan pisang telah terhapus dalam daftar, sedangkan nilai yang tetap berada dalam daftar adalah apel dan cherry. Yang terakhir, kita menggunakan metode clear. Jadi dalam metode clear ini akan menghapus secara keseluruhan dari daftar set. Kita masukkan buah, kemudian kita clear. Selanjutnya kita print buah. Maka set menampilkan kekosongan di mana nilai-nilai
ini telah terhapus di dalam variabel buah. Sekarang kita masuk ke tahapan loop sets dalam bahasa Python atau metode perulangan. Item loop. Kita dapat mengulang item yang disetel dengan menggunakan for loop. Contohnya di sini kita akan mengulangi set dan mencetak nilainya. Cara ini sama dengan cara sebelumnya, di mana kita masukkan blok perulangan di mana for x in nama variabelnya adalah buah. Kemudian kita akan melakukan proses pemanggilannya langsung. Masukkan print dan nama variabel x. Maka yang tampil adalah pisang, apel, dan ceri. Sekarang kita masuk ke tahapan join sets dalam bahasa Python. Ulang dulu deh. Sekarang kita masuk ke tahapan join sets atau memasuki Sekarang kita masuk ke tahapan join sets dalam bahasa Python. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai menggabungkan dengan menggunakan dua set. Jadi ada beberapa cara yang dapat kita gunakan dalam menggabungkan dua set atau lebih dengan bahasa Python. Yang pertama itu dengan menggunakan union, dan yang kedua itu menggunakan update. Untuk metode union ini kita dapat gunakan untuk mengembalikan kumpulan baru yang berisi semua item dari kedua kumpulan. Sedangkan untuk yang update ini kita gunakan untuk menyisipkan semua item dari satu kumpulan ke kumpulan lainnya. Langsung saja di sini terdapat contoh pertama dengan menggunakan metode union untuk mengembalikan set baru dengan menggunakan item dari kedua set. Jadi pertama-tama itu kita perlu membuat dua buah set. Misalnya di sini buah dan hewan. Kemudian kita masukkan nilainya. Masukkan sini kucing. Nah, selanjutnya kita akan gabungkan nantinya untuk set pertama dan set keduanya dengan cara membuat sebuah variabel baru atau set terbaru, misalnya gabung. Kemudian kita gunakan set pertama dengan memasukkan atau menambahkan metode union. Berarti buah, kemudian sini sama dengan tambahkan metode union, kemudian masukkan variabel yang kedua yaitu variabel hewan. Setelah itu kita lakukan pemanggilan pada variabel terbaru yaitu variabel gabung. Maka output akan menampilkan pisang, kucing, apel, dan ceri, di mana untuk nilai dari set hewan telah masuk ke dalam satu baris dari variabel buah. Kemudian untuk metode update, kita langsung saja mengganti union dan dari union ke update. Jadi untuk penempatan cara dari update dan union itu sama, yaitu dimulai dengan variabel pertama, kemudian kita masukkan variabel keduanya. Namun yang membedakan di sini untuk yang update tidak menggunakan lagi variabel baru, namun menggunakan variabel pertama saja. Kemudian jadi ini seolah-olah
hewan ini masuk ke dalam variabel buah atau set buah. Maka otomatis nilai dari set hewan masuk ke dalam set buah. Ada catatan yang perlu kita perhatikan bahwa keduanya, union dan update ini akan mengecualikan item duplikat apapun. Dalam Python memiliki serangkaian metode bawaan yang dapat kita gunakan dalam set. Yang pertama itu ada add, di mana add ini dapat kita gunakan untuk menambahkan elemen di dalam set. Kemudian di sini ada clear, di mana fungsi dari clear ini adalah untuk menghapus seluruh elemen dalam set. Kemudian copy dapat kita gunakan untuk mengembalikan salinan dari set. Kemudian ada difference yang dapat kita gunakan untuk mengembalikan set yang berisi perbedaan antara dua atau lebih dari set. Selanjutnya ada discard, di mana discard ini berfungsi untuk menghapus item yang ditentukan. Selanjutnya ada intersection, di mana fungsinya adalah untuk mengembalikan satu set, yaitu perpotongan dari dua set lainnya. Kemudian ada is disjoint, di mana is disjoint ini digunakan untuk mengembalikan apakah dua set memiliki perpotongan atau tidak. Kemudian di sini ada superset, di mana superset ini dapat kita gunakan untuk mengembalikan apakah set ini berisi set lain ataupun tidak. Selanjutnya ada pop, di mana pop ini dapat kita gunakan untuk menghapus elemen dari set. Selanjutnya untuk remove dapat kita gunakan untuk menghapus elemen yang ditentukan. Selanjutnya ada systematic difference, dapat digunakan untuk mengembalikan satu set dengan perbedaan simetris dari dua set. Selanjutnya ada symmetric difference update, digunakan untuk menyisipkan perbedaan simetris dan himpunan ini dapat kita gunakan untuk himpunan lainnya. Kemudian ada union yang kita gunakan untuk mengembalikan himpunan yang berisi gabungan dari himpunan. Dan yang terakhir ada update yang dapat kita gunakan untuk memperbarui himpunan dengan menggabungkan antara himpunan satu dengan himpunan lainnya. Baik, itulah penjelasan saya mengenai materi set dalam bahasa Python. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.